selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini dalam ibadat mitoni Bapak Antonius Indar Adi Yunanto dan Mbak Marcella Rizka Iswandari. Untuk malam hari ini ibadat akan dipimpin oleh prodiakon kita yaitu Pak Jimmy. Monggo Bapak Jimmy, kami persilakan. Tuhan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, puji syukur kepada Roh Kudus, karena atas dorongannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berdoa dalam ibadah mitoni Mas Anton dan Mbak Rizka. Manusia baru telah Kau ciptakan dengan perantaraan mereka berdua. Maka kami mohon, dampingilah selalu suami istri ini, supaya dapat menjaga dan merawat ciptaanmu yang suci ini dengan baik, sampai kelak lahir dengan selamat. Pertama diambil dari kitab Kejadian bab 21 ayat 1-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Monggo. Bagi sabdamu Tuhan, harap dan pikiran kami, bagi warta bahagia, siapkanlah hati kami. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya akan mengutip bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, mengapa janin yang dikandung oleh Santa Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, bisa melonjak kegirangan, padahal janin yang di dalam kandungan seharusnya organ-organ tubuhnya belum sempurna, apalagi dilindungi oleh air ketuban, dilindungi oleh rahim, oleh perut dan lemak. Tapi dia bisa mendengar suara orang di sekitarnya, salam dari Bunda Maria dalam hal Yohanes Pembaptis. Ajaran Katolik, bahkan Paus Fransiskus sendiri mengajarkan bahwa kehidupan seorang individu manusia baru itu dimulai dari saat pembuahan. Jadi ketika
sel sperma dan sel telur yang menjadi zigot ngibil itu adalah awal dari kehidupan. Maka sangatlah penting bagi kita mengikuti iman Katolik, mengikuti ajaran Katolik untuk menjaga, untuk memelihara kehidupan seorang janin yang masih di dalam kandungan. Sebagai janin yang perlu hidup dan bertumbuh, dia membutuhkan salah satu syarat untuk pertumbuhan dan kehidupannya adalah membutuhkan nutrisi. Setidaknya ada 3 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh si janin ini. Nutrisi yang pertama adalah nutrisi jasmani. Dalam keadaan normal, si janin menerima asupan nutrisi jasmani dari ibunya. Maka sangat penting bagi si ibu untuk memberikan asupan nutrisi yang baik, yang sehat bagi kehidupan si janin. Tentang hal ini saya nggak khawatir, karena saya itu Mbak Rizka di bawah bimbingan Bu Arum paham betul nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh si janin. Saya bisa lanjutkan dengan jenis nutrisi yang kedua. Jenis nutrisi yang kedua adalah nutrisi emosi. Saya lupa membawa Alkitab versi terjemahan baru menyebutkan melonjaklah anak yang di dalam rahim Elizabeth kegirangan. Girang, gembira adalah salah satu jenis emosi positif. Yohanes Pembaptis mengalami kegirangan, mengalami kegembiraan ketika mendengar salam dari Bunda Maria. Ternyata janin yang di dalam kandungan sudah memiliki perasaan, sudah memiliki emosi. Maka sangat penting bagi si janin ini juga untuk menerima asupan nutrisi emosi positif. Jadi Mbak Priska, Mas Anton, orang-orang yang di sekitar perlu menata hati, menata perasaan, menata emosi, sehingga janin yang ada dalam kandungan itu dicukupi asupan nutrisi emosi positifnya. Jadi jangan sering-sering marah-marah, jangan sering-sering mengeluh, dan emosi-emosi negatif lainnya ditata hatinya, ditata emosinya, supaya si janin ini juga memiliki asupan nutrisi yang sempurna dalam hal emosi positif. Yang ketiga, jenis nutrisi rohani. Seperti yang saya ungkapkan di awal, ajaran iman Katolik, Paus Fransiskus sendiri mengajarkan bahwa kehidupan seorang individu manusia dimulai saat pembuahan. Di kitab Kejadian disebutkan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup dan hiduplah manusia baru, makhluk baru. Ketika sel sperma dan sel telur yang dibuahi tadi kemudian menjadi zigot, saat itulah nafas yang untuk menjelaskan saat komuni pertama, saat pendampingan krisma. Diri kita itu terdiri dari buah. Saya penganut paham dikotomi. Menurut paham dikotomi itu memahami bahwa diri manusia itu terdiri dari dua, yaitu jiwa yang bersifat rohani atau yang kita sebut rohani, dan jasmani. Di antara jasmani dan rohani ini, mainan ini terhubung. Jadi origami ini bukan sekedar origami, tetapi ada hubungan. Gandengan tangan ini adalah hubungan. Jadi ketika rohani kita mempunyai suatu dorongan, dia juga bisa mendorong keadaan fisik, keadaan jasmani kita. Menyerahkan seluruh hidup mereka kepada penyelenggaraanmu. Maka dari itu, sudilah menguatkan hati mereka supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup berkeluarga dengan tabah. Lebih-lebih pada saat ini, dikala mereka menantikan kedatangan anak
yang pertama. Sudilah Engkau selalu mendampingi mereka dengan rahmat. Engkau penuhi Roh Kudus sejak ia dikandung ibunya. Kami mohon, sudilah pula mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas anak yang dikandung saudari kami ini. Datanglah ya Roh kebijaksanaan, ajarlah hati kami agar dapat memahami, mencintai, dan mengutamakan olah kerohanian. Tolonglah kami membina sikap takwa kepadamu, agar kelak pantas menikmati kebahagiaan di surga selama-lamanya. Amin. Datanglah ya Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat mengerti dan menghayati amanat-Mu yang Kau sampaikan lewat gereja. Tolonglah kami mengamalkannya pula kepada sesama, agar Engkau di kami, supaya seluruh hidup kami selalu dijiwai dan digerakkan olehnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Santa Elizabeth yang sedang mengandung, bersuka cinta karena atau bagi ibu yang sedang mengandung. Ibu, bapak, saudara, dan saudari sekalian, marilah kita memohonkan berkat bagi Ibu Marcela Rizka Raswandaru yang sedang mengandung ini. Pertama-tama kita akan mendoakan Mazmur 128. Kami mohon umat menjawab, suami istri yang takwa akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa, yang hidup sesuai bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Hidupmu akan bahagia dan sejahtera. Suami istri yang takwa akan diberkati. Istrimu subur di dalam rumahmu, bagaikan pokok anggur. Anak-anakmu mengelilingi mejamu, bagaikan tunas zaitun. Suami istri yang Takwa akan diberkati. Semoga Tuhan memberkati engkau dari surga. Semoga engkau menikmati kemakmuran seumur hidup dan melihat anak cucumu turun-temurun. Suami istri yang takwa akan diberkati. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Pencipta dan Pelindung kami, berkat daya ciptamu, wanita menjadi sumber hidup baru. Pandanglah saudari kami yang sedang mengandung ini, dan limpahkanlah berkat-Mu ke atasnya. Semoga ia tabah dan sabar. Semoga ketika tiba saatnya nanti, ia dapat bergembira karena melahirkan anak yang sehat, yang menjadi kebanggaan orang tua, dan sesudah dewasa pun tahu berbakti kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena akan lahir manusia baru dalam keluarga kami. Sungguh Engkau sendirilah yang telah menciptakan dia dalam keluarga kami. Semoga kami semua sungguh siap Kami kelahiran baru di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Buatlah kami bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga Antonius Indar Adi Yunanto dan Marcela Rizka Raswandaru yang menantikan kelahiran anak mereka, semoga Bapa menganugerahkan cinta kasih yang semakin mesra bagi saudara Antonius Indar Adi Yunanto dan saudari Marcela Rizka Raswandaru berkat kelahiran anak yang dinantikan oleh keluarga ini. Semoga mereka juga bertanggung jawab atas pendidikan anak mereka dan semakin mendalam pula iman mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan melimpahkan rezeki bagi mereka untuk hidup baik di dunia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Buatlah kami bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sana atas panggilan yang Bapa berikan dalam hidup berkeluarga, termasuk mendidik anak-anak yang Bapa percayakan dalam keluarga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Buatlah kami bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Selalu dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ibadat sabda 7 bulanan sudah selesai. Marilah kita pergi membawa damai Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama lagu penutup Mengasihi Maria bait 1 dan 2. Mari bersama-sama. Mengasihi Maria kerinduanku, menjadi abdi